Halo cuy, balik lagi bareng gua Bang Al. Ini adalah video edukasi buat kalian semuanya pengguna game Clash of Clans terkait kebijakan privasi terbaru dari Supercell. Kalian mungkin sudah menerima notifikasi yang kayak gini dan sepertinya udah banyak yang klik terima semuanya atau mungkin udah ada yang klik terima sebagian saja. Yang artinya kalau kalian udah klik terima semuanya, itu artinya data privasi Anda sudah sepakat untuk diberikan kepada Supercell dan juga kepada pihak ketiga yang akan mengolah data-data privasi Anda. Sebelumnya, kita udah bahas ketentuan layanan di video-video gua sebelumnya yang dimana kalian wajib untuk setuju semuanya. Karena kenapa? Yaitu aturan dari Supercell. Tapi untuk kebijakan privasi, kalian bisa memilih data-data apa aja yang bisa kalian berikan kepada Supercell dan yang bisa diakses oleh Supercell dan pihak ketiga. Sebelum gua jelasin data-data apa aja yang kalian bisa pilih untuk kasih untuk tidak kasih kepada Supercell dan juga data-data apa aja yang nantinya bisa diberikan oleh Supercell ke kalian, itu bisa kalian atur. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu apa aja isi dari kebijakan privasi terbaru dari Supercell. Kalian tidak perlu baca lagi semuanya, yang jelasnya bisa kalian baca tentunya. Di sini gua akan jelasin sesingkat mungkin, sesimpel mungkin, yang tentunya tidak mengurangi esensi dari kebijakan privasi dari Supercell. Gua akan coba persingkat mungkin agar kalian mudah memahami apa aja inti-inti dari kebijakan privasi Supercell yang terbaru sebelum kita memilih data-data apa saja yang bisa kita berikan, yang harus kita berikan kepada Supercell. Oke, sebelumnya kalau kalian mau baca juga, kalian mau lihat juga kebijakan privasinya, kalian bisa klik aja langsung di sini kebijakan privasi. Oke cuy, ini adalah kebijakan privasi terbaru dari Supercell yang wajib banget untuk kalian ketahui karena berkaitan dengan data-data pribadi Anda yang bisa diakses oleh Supercell yang Anda berikan kepada Supercell dan kepada pihak ketiga. Sini gua akan berusaha untuk menjelaskannya sesingkat mungkin dan mudah kalian mengerti cuy. Dan sini ada beberapa poin-poin penting yang sebenarnya bisa kalian baca sendiri, tapi kalau kalian udah mau baca silahkan duduk dengan manis. Gua akan jelasin beberapa poin penting terkait kebijakan privasi terbaru dari Supercell. Oke, di bagian pertama di sini kalian bisa lihat untuk tanggal berlakunya dari kebijakan privasi terbaru ini itu dimulai pada tanggal 9 Desember 2024. Nah, isi dari kebijakan privasi ini apa aja? Setidaknya ada 3 poin penting. Yang pertama, bagaimana cara Supercell mengumpulkan data pribadi Anda dan alasannya kenapa dia mengumpulkan data pribadi Anda. Poin kedua, isi dari kebijakan privasi ini adalah cara Supercell menggunakan data pribadi Anda. Jadi bagaimana caranya Supercell menggunakan data pribadi Anda untuk iklan, untuk layanan dan sebagainya. Nanti lebih lanjut kita jelasin. Kemudian yang ketiga, isi layanan privasi ini yaitu pilihan-pilihan yang Anda miliki terkait data pribadi Anda. Jadi sebenarnya kalian bisa memilih terkait data pribadi Anda ya untuk Supercell gitu, untuk kalian bagikan kepada Supercell. Makanya kalau kalian lihat tadi itu ada setuju semuanya dan setuju sebagian. Nah, inilah yang gua maksud. Oke, kita lanjutkan cuy. Nah, kemudian kebijakan privasi ini tidak hanya untuk game Clash of Clans, tetapi juga berlaku untuk game-game di toko, situs, dan layanan terkait lainnya dari Supercell. Jadi Supercell Store itu termasuk juga. Jadi semua ketentuan layanan privasinya itu ada di sini. Jadi bukan cuman di dalam game Clash of Clans-nya coy. Kemudian kalau kalian lihat di bagian bawah sini, kalau misalnya ada masalah terkait layanan privasi ini, kalian mau ubah, kalian mau pertanyakan, ya silakan hubungin aja Supercell-nya cuy.
Kalau di game Clash of Clans klik aja dukungan dan bantuan, kalian bisa tanyakan di situ terkait kebijakan privasi tentunya. Kemudian selanjutnya data yang dikumpulkan Supercell. Jadi terbagi atas 3, ada data yang kalian berikan kepada Supercell, kemudian ada data yang secara otomatis diberikan kepada Supercell. Jadi ketika kalian menggunakan game, menggunakan website itu otomatis kalian kasih yang tidak bisa dipilih gitu. Kemudian ada juga data yang dikumpulkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Supercell. Oke, kalau misalnya data yang secara langsung kalian berikan kepada Supercell, misalnya kayak email, foto profil Anda, tagar, kalau misalnya kalian mengaitkan nomor telepon kan kalian kasih gitu kepada Supercell, itu data-data yang kalian berikan secara langsung kepada Supercell. Kemudian kalau yang data yang otomatis kalian kasih ke Supercell tanpa harus diminta dan sebagainya, ketika kalian menggunakan aplikasi atau game Supercell itu otomatis kalian kasih misalnya kayak lokasi, alamat IP, kayak gitu-gitu cuy. Kemudian kalau misalnya data yang dikumpulkan dari mitra atau pihak ketiga, jadi misalnya kalian melakukan pembayaran gitu, kalau kalian beli di Supercell Store atau kalian beli di dalam gamenya, nah itu data yang kalian berikan kepada pihak ketiga. Jadi itu bisa diakses juga oleh Supercell. Jadi begitu caranya Supercell mengakses data Anda dengan 3 cara tersebut. Simpelnya kayak gitu, kalian tidak perlu baca lagi semuanya. Oke, kemudian ada beberapa alasan kenapa sih Supercell perlu untuk mengumpulkan data-data Anda. Yang pertama tentunya untuk menjalankan layanan. Nah, ini data-data kalian penting untuk perbaikan layanan, kemudian menjalankan layanan, memverifikasi dan mengonfirmasi pembayaran tentunya. Itu penting banget kenapa Supercell mengumpulkan data-data Anda. Kemudian mengirimkan Anda komunikasi terkait layanan. Dan juga biasanya paling penting untuk Supercell adalah untuk kepentingan iklan yang berkaitan dengan Supercell tentunya. Oke, kemudian kenapa juga kalian Supercell mengumpulkan data Anda? Yang kedua alasannya adalah menjadikan layanan lebih sesuai untuk pemain. Jadi ketika misalnya data-data Anda udah bisa diakses, lokasi Anda dan sebagainya, tentunya di situ bisa dilakukan analisis. Kemudian layanan-layanannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pemain tentunya. Ini tidak perlu kalian baca, intinya kayak gitu. Nah kemudian paling penting lagi ya gunanya untuk menampilkan iklan yang dipersonalisasikan. Jadi lo mungkin sering kayak buka di YouTube gitu, tiba-tiba ada iklan Clash of Clans. Nah itulah semua tujuannya kenapa dibutuhkan kayak data-data privasi Anda. Ya tentunya untuk layanan iklan. Misalnya juga kalau kalian buka atau search di Google, nah tiba-tiba ada iklan dari Supercell, dari Clash of Clans, game yang lain. Nah itulah biasanya kenapa kayak secara tidak sadar gitu, kayak mungkin kalian berpikir, wah kenapa nih Google bisa membaca, kayak karena data-data Anda yang dari privasi, kebijakan privasi ini ya memang kalian udah kasih gitu kebijakan atau data dari pribadi Anda, lokasi dan sebagainya, IP-nya, makanya bisa terdeteksi di situ. Makanya jangan heran gitu, kalian relate banget gitu, gua cari ini di YouTube muncul iklan ini. Nah itu hal yang wajar karena memang ada alurnya kenapa bisa seperti itu cuy. Oke. Kemudian di sini menjaga keamanan dan keadilan layanan. Tentunya kalau misalnya kalian menyetujui kebijakan privasi, ada beberapa yang berkaitan dengan keamanan dan keadilan layanan. Tentunya ini berkaitan dengan hukum yang ya urusan lah Supercell dengan aturan-aturan yang berlaku. Pastinya udah dibahas gitu, udah dijalankan sebagaimana mestinya, karena di setiap negara itu beda-beda aturannya cuy. Jadi perlu untuk mengonfirmasi kembali kebijakan layanannya, kayak gitu intinya. Nah inilah yang gua bilang tadi cuy ya. Jadi data-data Anda itu tidak serta-merta keseluruhan diberikan kepada Supercell. Jadi kalian dapat memilih sebagian atau semuanya. Nah jadi kalau kalian misalnya udah setuju, jadi Supercell nanti bisa mengakses IP kemudian negara Anda. Nah tujuan utamanya sebenarnya untuk iklan yang lebih tertarget cuy. Jadi ketika data kalian udah bisa diakses IP-nya, nanti bisa dilihat, oh ini lagi cari ini nih. Nah makanya nanti akan muncul iklan seperti ini. Intinya sebenarnya kayak gitu cuy ya. Kenapa data-data kalian
diminta atau bisa diakses oleh Supercell dan pihak ketiga ya, karena tentunya bisnis is bisnis cuy ya, supaya lebih tertarget untuk iklannya. Jadi kalian cari ini munculnya yang lain gitu ya, itu kan tidak maksimal untuk pengiklanannya cuy. Kemudian ini juga penting, siapa sebenarnya yang dapat melihat data-data Anda. Pertama tentunya diri Anda sendiri, pemain dan pengguna lain, kemudian penyedia layanan Supercell, kemudian perusahaan lain dan otoritas publik kayak yang gue jelasin tadi cuy untuk iklan gitu. Nah ini mitra iklan dan media sosial. Kemudian data-data Anda tentunya akan digunakan sebagaimana mestinya dan ya tentunya udah aman lah cuy. Kemudian hak dan pilihan Anda. Nah ini hak Anda yaitu memberikan beberapa informasi yang memang dibutuhkan oleh Supercell, dan kemudian pilihan Anda kalau misalnya kayak kalian ingin nggak nerima gitu email dari Supercell, dari layanan lain gitu, jadi kalian bisa menerima atau tidak mendapatkan iklan, sebenarnya kayak gitu inti-intinya cuy ya. Nah ini menolak iklan kayak gitu-gitu cuy. Oke, nah ini sama aja kayak intinya sih sebenarnya untuk iklan cuy ya. Oke, nah ini juga penting cuy ya, jadi Supercell itu tidak serta-merta meminta data Anda memberikan kepada pihak ketiga, tapi Supercell juga berkomitmen tentunya untuk melindungi data-data yang kita udah berikan kepada Supercell. Ini juga berkaitan sama umur gitu. Oke, itu aja sih simpelnya cuy, beberapa hal penting yang wajib kalian ketahui terkait kebijakan privasi terbaru dari Supercell. Nah sekarang gua akan coba perlihatkan ke kalian gimana cara memilih semuanya atau memilih sebagian aja di ketentuan atau layanan privasi terbaru dari Supercell cuy. Oke cuy, sekarang kalian tinggal masuk lagi ke game Clash of Clans. Kemudian kalian bulir ke bawah, kalian klik aja informasi selengkapnya. Nah, di sini kalian bisa pilih sesuai yang gua jelasin tadi cuy ya. Di sini Anda dapat mengelola persetujuan terkait pengumpulan dan pengolahan data pribadi oleh teknologi pihak ketiga. Oke, kalian bisa scroll di sini cuy. Pertama, pemasaran. Teknologi ini digunakan oleh pengiklan untuk menayangkan iklan yang relevan dengan peminat Anda. Jadi kalau misalnya kalian mengizinkan data-data Anda untuk diberikan kepada pihak ketiga, dan tentunya ya pastinya fungsinya untuk iklan, intinya kayak gitu, nanti kalian bisa mendapatkan iklan gitu. Jadi supaya pengiklan bisa tertarget, memberikan apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian cari, nanti lebih tertarget gitu. Itu tujuannya cuy. Kemudian untuk fungsional, ini bisa dipilih juga. Teknologi ini memungkinkan kami untuk menganalisis perilaku penggunaan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja. Ini saran gua, kalian checklist aja. Ini bisa dilihat di bawah sini cuy. Nah kalian bisa checklist aja. Ini yang tidak bisa dipilih. Teknologi ini diperlukan untuk mengaktifkan fungsi inti layanan kami. Jadi yang dapat kalian pilih cuman yang dua ini. Kalau saran gua, kalau kalian mau mendapatkan kayak iklan gitu dari Supercell, dari yang lain-lain itu checklist aja. Kemudian di sini layanan cuy. Nah jadi layanan ini ada yang bisa dipilih, ada juga yang tidak. Kayak misalnya yang di atas ini harus wajib kalian checklist. Kemudian untuk Apple Search, nah ini untuk iklan cuy. Jadi kalau kalian mau mendapatkan iklan, nanti ada iklan di email kalian, ada iklan mungkin pada saat di YouTube gitu yang sesuai dengan minat Anda, kalian bisa checklist aja. Tapi sepertinya sih kebanyakan di email kayaknya cuy ya. Jadi kalian bisa ini bisa diiyakan atau tidak, bisa disetujui atau tidak, kayak gitu. Tapi di sini gua butuh untuk informasi tambahan, makanya gua pilih. Ini juga ada untuk F layer. Nah di sini kalian bisa baca. Oke, ini rata-rata untuk pengiklan cuy ya. Jadi kalian bisa checklist atau tidak. Yang intinya pastinya aman data-data kalian karena udah dijamin oleh Supercell. Oke, ini layanannya. Kalau misalnya kalian tidak setuju di atas cuy, kalian tidak mau menerima iklan, ya dimatikan aja, kemudian simpan pengaturan kayak gitu. Oke. Tapi kalau kalian setuju semuanya, ya bisa klik aja terima semuanya. Oke. Kayak gitu intinya cuy. Kalau mungkin kalian tanya, "Bang, kalian gimana? Bang, gimana? Kalian isi nggak, Bang? Pilih sebagian agak nggak?" Nah, gua di sini terima semuanya aja. Karena beberapa iklan gua butuhkan untuk tentunya tambahan informasi ke kalian. Tapi kalau kalian tidak mau menerima iklan dari Supercell misalnya, dari
pihak ketiga lainnya, ya silahkan pilih aja sebagian coy. Oke, itu aja penjelasan, semoga mudah dimengerti coy terkait kebijakan privasi terbaru dari Supercell. Ya intinya kalian harus lebih bijak, yang mau baca gitu kalau ada yang baru silahkan dicek-cek lagi apa aja sih yang diberikan datanya kepada Supercell, aman gak sih. Nah itu ya tentunya kalau kayak perusahaan besar Supercell itu udah pasti aman gitu, tapi ya fungsinya kalian lebih kritis lagi lah terkait informasi pribadi Anda yang dibagikan kepada orang lain, baik di aplikasi maupun di tempat-tempat lainnya cuy, yang secara offline lah. Oke, kayak gitu aja, sampai ketemu di next video. Bye bye.